Baik, terima kasih Bu Pani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi semua, wabarakatuh. yang terhormat Pak Wakil Ketua KSN, Bapak Tasdi Kinanto mungkin sudah meninggalkan ya. Kemudian Bapak Komisioner, Bapak Mustari Irawan, Pak Satria Adi, Asisten Komisioner dan tim, kemudian Pak Haji Asep Rahmatullah, tadi Pak PLT Kabupaten BKPSDM, Pak Rahman Tanjung, Bu Pani, Bapak Ibu peserta sosialisasi manajemen talenta dan yang hadir pada siang hari ini. Mohon izin melanjutkan dari apa yang tadi sudah disampaikan arahan dari KSN. Ini sangat luar biasa sekali. Kami seperti disampaikan Pak Kaban sangat berterima kasih kepada KSN karena sudah melakukan mentoring, bimbingan sehingga kami bisa mendapatkan rekomendasi untuk implementasi manajemen talenta. Masa hubungan dengan hal tersebut, Bapak Ibu semua, eh, implementasi manajemen talenta ini seperti tadi dijelaskan dapat berjalan dengan baik ketika ada komitmen bersama. Alhamdulillah, dari pimpinan sendiri, Pak Bupati, eh, Pak Sekda, kemudian Pak PLT Kepala BKPSDM, kita sudah komitmen untuk mengimplementasikan manajemen talenta ini. Dan berdasarkan hasil ekspos yang kita lakukan pada 30 Oktober 2023 yang lalu, Alhamdulillah kita sudah mendapatkan rekomendasi melalui surat Wakil Ketua KSN. Ya. Jadi kita sudah bisa mengimplementasikan pengisian manajemen talenta dengan pengisian jabatan dengan melakukan melalui manajemen talenta. Namun hal ini akan berjalan apabila ada dukungan. Ya, selain tadi support dari pimpinan, tentu dari kita semua tadi disampaikan bahwa komitmen bersama ini bisa berjalan ketika kita bisa mendukung. Nah, bagaimana bentuk dukungan yang kita bisa lakukan? Salah satunya adalah dengan eh, pemutakhiran data, ya, pemutakhiran data. Jadi data ini eh, harus Bapak Ibu semua merasa memiliki dan mutakhirkan, ya, di mana data pegawai di SIM ASN ini menjadi titik tolak, ya, bagaimana penilaian indikator pemetaan potensi dan kompetensi pegawai sehingga bisa masuk ke dalam blok talenta itu dari data yang ada di SIM ASN. Untuk itu, data SIM ASN-nya dipastikan harus valid, ya, kemudian akurat, lengkap, dan juga up to date. Nah, sementara ini kami melihat bahwa data SIM ASN ini mungkin ada beberapa yang masih belum diupdate, ya, dan kami juga terus meningkatkan akurasi data. Contoh kalau dulu untuk data alamat itu cukup Bapak Ibu ngetik jalan. Nah, sekarang alamat kami coba integrasikan dengan GPS. Jadi silakan Bapak Ibu cek kembali. Pasti capaian datanya yang dulu sudah 100% akan turun. Kenapa? Karena alamat ini harus valid sesuai dengan alamat domisili rumah. Nah, ini tujuannya apa? Sehingga kita bisa mengukur jarak antara tempat tinggal Bapak Ibu dengan kantor. Ya, ini kita akan juga menjadi dasar pertimbangan nanti dalam penempatan ke depannya. Kalau kantor kan alamatnya sudah ada di absensi siap. Nah, tinggal alamat rumah Bapak Ibu. Silahkan diregister di sana. Dan up to date ini selalu, ya, setiap ada perubahan data, tolong diupdate di SIM ASN. Jadi bukan berarti sudah 100% datanya sudah selesai. Ketika Bapak Ibu punya pengembangan kompetensi, pernah diklat PIM misalnya dan sebagainya yang terbaru, silahkan diupdate. Karena itu akan berpengaruh. Nah, data SIM ASN kita juga sudah terhubung dengan secara dua arah atau duflek dengan MIS APK PKN. Jadi kalau SIM ASN ini datanya di BKPSDM Karawang, MIS APK ini adanya di Badan Kepegawaian Negara. Artinya, apabila data ibu tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak valid, yang dampaknya adalah akan terjadi kesalahan dalam nanti penetapan SK atau layanan kepegawaian. Misalnya data SK pangkat,
kemudian SK mutasi dan sebagainya. Jadi harapan kami momen ini silakan dimanfaatkan untuk segera melakukan peremajaan data ya dan pemutakhiran di aplikasi SIM ASN. Nah, bahwa pemutakhiran data ini Bapak Ibu lakukan di aplikasi SIM ASN, alamatnya sim.asn.bkpsdm.karawangkap.go.id. Bahwa perlu diingat pemutakhiran data ini adalah kewajiban individu masing-masing pegawai. Ya, jadi mohon nanti disampaikan ini kewajiban individu. Jangan bertumpu bahwa yang meremajakan data Bapak Ibu adalah kepegawaian. Karena apa? Karena yang tahu datanya kan Bapak Ibu. Yang punya data adalah pegawai sendiri, gitu ya. Jadi mohon disampaikan kepada seluruh pegawai bahwa peremajaan data adalah kewajiban individu masing-masing pegawai. Kemudian nanti disampaikan juga bahwa kepala perangkat daerah, sebagaimana surat edaran yang akan nanti kami share, agar melakukan monitoring dan pengawasan, ya, sehingga proses ini bisa berjalan. Bu Dita mungkin minta dibantu surat edarannya bisa di-share. Kemudian yang ketiga adalah apabila pegawai Bapak Ibu mengalami kendala kesulitan dalam proses peremajaan data SIM ASN, silakan berkoordinasi dengan pengelola kepegawaian di masing-masing perangkat daerah, atau kalau masih ada kendala bisa berkoordinasi ke BKPSDM Kabupaten Karawang. Nah, apa saja yang harus dilengkapi? Yang pertama adalah Bapak Ibu silakan cek ya, buka SIM ASN. Di sini ada capaian kelengkapan data. Kalau sudah 100% seperti ini berarti aman. Tapi kalau misalnya belum 100%, silakan diklik. Nanti di sini ada di antara yang merah, ya. Nanti diklik saja. Di situ ada keterangannya kenapa belum lengkap. Nah, data utama ini terdiri dari yang pertama data profil, ya. Jadi data profil pegawai. Kemudian ada juga pengalaman kerja. Kemudian ada kontak. Kontak ini nomor HP, email, dan sebagainya. Identitas, kemudian keluarga, pendidikan, riwayat, dan pemutakhirannya diharapkan ini semua pegawai mencapai 100%. Ya, jadi silakan yang masih berada di bawah untuk dilakukan perbaikan pemutakhiran. Dan untuk yang terbaru, ya, ketika pemutakhiran data skornya di bawah 85%, maka box talentanya kita tutup. Ya, jadi saat ini Bapak Ibu ketika capaian datanya di bawah 85%, maka tidak akan bisa melihat ada di box mana, ya, ada di box berapa talentanya. Jadi silahkan dilakukan peremajaan data sampai capaiannya 100%. Kemudian berikutnya yang kedua riwayat, ya. Riwayat ini juga harus dilengkapi, ada beberapa di antaranya jabatan, riwayat jabatan. Kalau ada dari awal sampai yang terakhir silakan diupload. Kemudian golongan, kenaikan pangkat tuh SKSK-nya, pendidikan, keluarga, diklat, sertifikasi kompetensi, SKP, PAK bagi yang japung, kemudian SPT tahunan, LHKPN, LHKSN, dan nanti kita juga akan tambahkan penugasan pada tim kerja. Jadi silakan Bapak Ibu upload dokumennya supaya bisa nanti dikalkulasi dalam penilaian manajemen talent. Dan ada juga menu baru yaitu peminatan. Jadi setiap pegawai boleh mengusulkan peminatan pada jabatan apa. Bisa jabatan yang satu level yang sama atau bisa satu level yang lebih tinggi atau promosi. Begitu juga kepada atasan dapat merekomendasikan bawahannya untuk dipromosikan pada jabatan satu tingkat yang lebih tinggi. Jadi silakan dimanfaatkan ini, menu ini ya, silakan diisi. Caranya cari di menu karir, nanti ada peminatan. Nah, untuk panduan pedoman pemutakhiran data bisa diakses di bit.ly/panduan SIM ASN. Ya.
Kemudian berikutnya, pemutakhiran data ini paling lambat dilakukan pada 26 Desember 2023. Ya, jadi ada surat edarannya, saya sudah share di kolom chat, boleh dipedomani ya di situ, silahkan. Eh, Kami harapkan ini bisa disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan OPD-nya dan ditindaklanjuti ya. Karena apa? Apabila ini tidak dilakukan, maka nanti akan berdampak juga pada layanan kepegawaian. Jadi keakuratan data di SIM ASN bukan hanya untuk manajemen talenta saja, tapi ke depan SIM ASN ini kita secara bertahap akan menjadi portal utama untuk layanan kepegawaian berbasis digital. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan layanan melalui aplikasi SIM ASN dan layanan itu bisa diajukan ketika capaian datanya syarat minimalnya sudah 100%. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa ditindaklanjuti dan bisa mewujudkan implementasi manajemen talenta di Kabupaten Karawang dengan komitmen bersama dari seluruh pegawai. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Bu Fani. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.